Selamat siang, Bu Wido. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai biosolar B30. Adapun tujuan kami membuat PPT ini yaitu untuk mengetahui apa itu biosolar B30 serta bagaimana proses pembuatannya dan hasil dari proses tersebut. Selain itu, agar dapat mengetahui manfaat serta hubungannya dengan prinsip kimia hijau. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4 ada. Aku Fauzia Marvella dari absen 11. Aku Humaira Oktaviani dari absen 17. Nah, Rizka dari Aku Michael Ibrahim Nawabana dari absen 19. Aku Naju Ajahya dari absen 2M. Untuk penjelasannya, saya disimak. Apa itu biosolar B30? Biosolar B30 itu adalah suatu jenis bahan bakar yang terdiri dari campuran solar, yaitu minyak solar dan juga biodiesel, dengan adanya perbandingan 70:30. Artinya, 30% dari campuran tersebut merupakan terdiri dari bahan bakar yang berasal dari sumber nabati atau organik, seperti dari minyak kelapa sawit, jarak tanaman, ataupun dari beragam bahan organik lainnya. Adapun contoh tanaman biosolar, yaitu biji kapuk, biji pohon randu, kacang tanah, biji kemiri, nyamplung, buah biji jarak. Kapan biosolar B30 diimplementasikan? Pemerintah melaunching program mandatori B30. Campuran biodiesel 30% dan 10% BBM jadi solar. Bertempat di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta. Program mandatori B30 ini akan diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020. Indonesia pun tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia. Tantangan dalam biosolar. Beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi teori biosolar B30 adalah bahwa biodiesel lebih korosif daripada solar, dan dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin yang terbuat dari logam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada mesin dan kendaraan yang akan menggunakan campuran ini. Selain itu, biosolar juga dapat mengalami oksidasi dan polimerisasi yang dapat mengurangi kualitas bahan bakar dan menyumbat filter bahan bakar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan khusus penyimpanan yang tepat untuk meminimalkan resiko ini. Berikut alat dan bahan pembuatan biosolar tersebar. Yang pertama, ada minyak nabati, kedua, etanol, 3, air, 4, katalis, 5, asam sulfat, 6, metanol. Selanjutnya, sentrifug, kolom kromatografi, spektrometer. Adapun pembuatan proses biosolar B30, yang pertama, panaskan minyak nabati hingga suhu sekitar 60-70 derajat Celcius untuk mengurangi viscositas dan memudahkan reaksi. Yang kedua, menambahkan etanol dan katalis ke dalam minyak nabati yang sudah dipanaskan. Katalis bertindak sebagai pengontrol reaksi dan meningkatkan kecepatan reaksi. Yang ketiga, reaksi esterifikasi terjadi antara minyak nabati dan etanol untuk menghasilkan ester, etil ester, dan air. Yang keempat, tambahkan asam sulfat untuk mempercepat reaksi dan menghasilkan produk yang lebih murni. Yang kelima, permisahan fase dilakukan untuk memisahkan esteran sudah termasuk dari campuran. Yang keenam, proses permunian dilakukan untuk menghilangkan kontaminan yang masih terdapat dalam ester. Yang ketujuh, tambahkan metanol untuk meningkatkan kualitas ester dan meningkatkan stabilitasnya. Yang delapan, pengukuran kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa ester yang dihasilkan memenuhi standar kualitas biosolar B30. Yang kesembilan, ester yang sudah sesuai standar dapat dicampur dengan bahan bakar diesel dalam rasio
30/70, yaitu 30% ester dan 70% diesel, untuk menghasilkan biosolar B30. Tindakan keselamatan. Kenakan kacamata pengaman dan sarung tangan untuk melindungi dari bahan kimia. Bekerjalah di tempat yang berventilasi baik untuk menghindari menghirup asap. Simpan alat pemadam kebakaran di dekat Anda jika terkena kecelakaan. Buang bahan limbah dengan benar sesuai peraturan. Hasil pembuatan biosolar B30. Biosolar B30 yang dihasilkan adalah bahan bakar yang terbuat dari campuran 30% ester, etil ester, dan 70% bahan bakar diesel. Bahan bakar ini memiliki kualitas yang setara dengan biosolar biasa dan dapat digunakan pada mesin diesel tanpa perlu modifikasi. Penggunaan biosolar B30 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil konvensional. Selain itu, penggunaan biosolar B30 juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi suatu negara. Cara kerja biosolar B30. Komposisinya terdiri dari 30% minyak nabati dan 70% solar. 2. Pembakaran. Saat digunakan dalam mesin, biosolar B30 dibakar seperti solar biasa. 3. Efek pada mesin. Komponen nabati dapat meningkatkan kinerja mesin dengan membersihkan deposit dan mengurangi gesekan internal. 4. Emisi. Mengurangi emisi gas buangan termasuk karbon dioksida, sulfur dioksida, dan partikulat dibandingkan dengan solar biasa. 5. Ramah lingkungan. Minyak nabati adalah sumber energi terbarukan sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan baku fosil. 6. Pemeliharaan. Dapat memerlukan perawatan yang lebih intensif dibandingkan dengan solar biasa untuk memastikan kompatibilitas dengan mesin dan sistem bahan bakar. Setelah mengetahui alat dan bahan serta proses dan hasil dari pembuatan biosolar, ada pun manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, menurunkan penggunaan energi berbahan fosil. Yang keempat, mampu membersihkan mesin-mesin kendaraan lebih baik. Adapun perbandingan biosolar dengan sumber energi non-bio, yaitu perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon gandum, atau tumbuh-tumbuhan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar, dengan perkiraan perbedaan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energinya yang rendah, biosolar dipastikan juga menghasilkan energi yang lebih. Apakah biosolar B30 itu sesuai dengan prinsip kimia hijau? Jawabannya iya, sesuai prinsip kimia hijau yang ke-7, yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Karena menggunakan bahan nabati, biosolar B30 menghasilkan pembuangan yang relatif lebih bersih dan ramah lingkungan, sehingga mengurangi emisi karbon. Adapun dampak dari biosolar B30 itu bervariasi, tergantung pada perspektifnya. Secara positif, penggunaan biosolar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, ada juga kekhawatiran tentang efeknya terhadap mesin kendaraan dan infrastruktur terkait, serta dampaknya terhadap harga bahan bakar dan berkelanjutan sumber daya alam. Mengapa biosolar B30 diselenggarakan? Biosolar B30 diselenggarakan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK terbesar 29% serta meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut contoh gambar dari biosolar B30. Perbedaan biosolar B30 dengan biosolar B lainnya. Perbedaan utama antara biosolar B30 dengan biosolar B lainnya
terletak pada persentase campuran biosolar. Biosolar B30 mengandung 30% biosolar dan 70% solar. Sementara biosolar B lainnya dapat memiliki komposisi yang berbeda, seperti B20, 20% biosolar, 80% solar. Pemilihan presentase biodiesel biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, ketersediaan bahan baku, dan pertimbangan teknis lainnya. Kelebihan biosolar B30 dengan biosolar B lainnya: 1. Pengurangan emisi. Dengan kandungan biodiesel yang lebih tinggi, biosolar B30 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara secara lebih signifikan daripada biosolar B dengan presentase biosolar yang lebih rendah. Kelebihan biosolar B30 dengan biosolar B lainnya: 2. Dukungan terhadap industri biosolar. Penggunaan biosolar dalam jumlah yang lebih besar seperti pada biosolar B30 dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap industri biosolar, termasuk petani yang menghasilkan bahan baku biosolar. 3. Penurunan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan meningkatkan presentase biosolar dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan. Kekurangan biosolar B30 dengan biosolar B lainnya. Pertama, ketersediaan bahan baku. Produksi biosolar dalam jumlah besar untuk menciptakan biosolar B30 mungkin memerlukan pasokan bahan baku yang lebih besar, seperti minyak nabati atau lemak hewan yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan baku tersebut. 2. Kinerja dan keandalan. Memerlukan perawatan tambahan atau modifikasi pada kendaraan untuk memastikan kinerja dan keandalan yang optimal. 3. Biaya produksi. Memerlukan investasi tambahan dalam fasilitas produk dan teknologi untuk memproses bahan baku menjadi biosolar dalam konsentrasi yang lebih tinggi yang dapat memengaruhi biaya produksi dan harga jual. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari materi yang sudah dibahas, yaitu biosolar adalah konsep yang penting dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengadopsi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan biomasa sebagai sumber energi utamanya, biosolar membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mendiversifikasi pasokan energi, mengembangkan ekonomi lokal, mendorong inovasi teknologi, dan meningkatkan kesadaran. Melalui pendekatan ini, biosolar berfungsi pada upaya global untuk menciptakan sistem energi berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kurangnya, karena yang sempurna hanyalah Rizky Febian. Dadah Bu Ida.